Shalom jemaat Tuhan, dimanapun semua kita berada saat ini. Kami berharap bahwa semua kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita tidak sadar sampai hari ini dan kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Kita berada di bulan terakhir di tahun 2020. Nah, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini senantiasa ada pada kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengalami hari-hari ini berkat yang luar biasa. Kita bertumbuh dalam iman kepada iman yang seterusnya. Kita masuk dalam proses demi proses yang Tuhan sudah kerjakan selama tahun ini. Dan Bapak Ibu semua, saudara kekasih dalam Tuhan, kita di bulan Desember ini akan banyak sekali acara, akan banyak sekali event tentunya karena kita akan menyambut Natal. Dan saya percaya bahwa mulai dari minggu yang pertama ini kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan mengalaminya sampai kita menyambut tahun baru ini dengan sukacita. Nah, sebelum kita akan mengikuti ibadah kita pada hari ini dan kita akan juga mengikuti perjamuan kudus, saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman. Yang pertama tentunya kita ketahui bahwa ibadah kita tetap ada dalam format ibadah online. Berdoa supaya akan ada kemajuan dan kita sudah akan mempersiapkan supaya di tahun 2021 kita sudah bisa berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan di aula, di gedung ini, di ibadah bersama. Nah, informasi yang kedua tentunya saya juga ingin tetap menghimbau, menganjurkan kepada setiap kita untuk tetap melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan tentunya mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Dan di bawah ini sebentar kita akan bisa melihat himbauan dari pemerintah yang disampaikan kepada kita beberapa waktu yang lalu ini untuk kita bisa taati dan kita bisa ikuti bersama. Untuk setiap kita supaya kita tidak ketinggalan informasi, saudara bisa tetap follow akun Instagram dari Father's House CC dan juga YouTube dari EFGF Father's House Salatiga. Dan tentunya bagi saudara yang rindu untuk konseling dan didoakan oleh Pastor Sam, saudara juga bisa ikut follow IG dan YouTube dari Pastor Sam. Nah, informasi berikutnya tentunya berkenaan dengan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan di tempat ini, bisa scan barcode yang ada di bawah ini atau hubungi Bapak Sigit atau Ibu Yohana untuk mendapatkan nomor rekening untuk persembahan ini. Nah, di bulan Desember ini tentunya ada banyak Bapak Ibu Saudara semua yang berulang tahun. Dan untuk itu kami ucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat dimanapun berada saat ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi setiap pasangan yang di bulan ini ulang tahun pernikahan, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Berkat Tuhan ada pada setiap keluarga. Nah, itulah informasi yang bisa saya berikan dan kita berharap bahwa apa yang akan kita lewati di bulan Desember ini akan kita bawa untuk kita masuk bersama di tahun 2021 dengan iman dan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang kita akan mengikuti ibadah kita akan memuji, menyembah Tuhan, menerima berkat firman Tuhan, dan tentunya kita akan mengalami perjamuan kudus hari ini, dan berkat Tuhan senantiasa ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi di sini bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mau sama-sama bersatu hati, kita berdoa dulu yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Minggu demi minggu, hari demi hari Engkau begitu ada dan nyata. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena itu hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing kami ingin menaikkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau karena kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Di
dalam nama-Mu, mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita sungguh luar biasa karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu ajaib. Katakan sekali lagi, Tuhan kita ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang sangat powerful, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita mau satukan hati ya, kita mau memuji nama Dia di tempat yang maha tinggi. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari jemaat katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari semua jemaat katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Yes Lord. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau Raja mulia Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Yes Lord. Siapa yang katakan ajaib Kau Tuhan? Mari semua jemaat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan yes Lord. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yes Lord. Kau sumber kemenanganku, layak
kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lalui saat-saat ini Tuhan, kami nggak mau takut lagi Tuhan. Kami nggak mau khawatir lagi. Karena kami tahu Tuhan. Kami tahu waktu kami memiliki Engkau, itu cukup bagi kami Tuhan. Waktu kami memiliki Engkau itu lebih dari cukup bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini kami nggak mau lagi dikhawatirkan dengan berita-berita di sekitar kami. Kami nggak mau lagi khawatir ataupun takut yang berlebihan dengan berita-berita di sekitar kami. Karena kami tahu Christ is enough for me. Christ is enough. Katakan, Christ is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is more than all, the joy of my salvation. Amen. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, church, sing it. Have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. Yes, Lord. The world behind me. No turning back. No turning back.
turning back God. Tidak ada lagi kata kembali Tuhan. Kami mau maju terus. Kami mau maju terus karena kami tahu it's enough for us God. It's enough for us when we have you. When we have you in our life, it's more than enough God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Christ is enough for me. Mari jemaat. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saya tahu mungkin saat ini banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi saat ini saya mau undang setiap kita. Saya mau undang setiap kita untuk memperkatakan iman ini. Melangkah bersama Tuhan. Karena keberadaan dia sangat cukup buat kita. Come on church, holding hands. Nyanyikan dengan imanmu. Christ is enough for us. Yes. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau. Kami bersyukur Yesus, kami mempunyai Engkau. Kami gak akan takut lagi Tuhan. Kami gak akan membiarkan kekhawatiran menguasai kami. Karena kami tahu Engkau bersama kami. Thank you. Bicaralah Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk dikuatkan, kami siap untuk disegarkan, kami siap untuk mendapatkan pengharapan yang baru Tuhan. Kami siap mendengarkan pesan bagi setiap kami. Kami berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Thank you God. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini ada sebuah pesan profetik yang Tuhan berikan bulan Desember ini. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya akan beri nama khotbah pagi hari ini atau pesan ini adalah give a new name to your problem. Kasih nama yang baru untuk problem yang saudara sedang hadapi hari ini. Kata ini menjadi rema yang kuat ketika saya menyanyikan lagu ini. Menyanyikan lagu yang sudah lama sekali lagu ini. Tapi ini lagu yang powerful dan saya ingin saudara bisa ikut menyanyi bersama dengan saya. Menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya. Di Amerika tanggal 24 November itu adalah beginning of the new season of holiday di Amerika. Thanksgiving Day, di mana semua orang
pulang kampung seperti lebaran, mudik semuanya. Dari berbagai state, bahkan berbagai negara, pasti keluarga di Amerika mereka akan pulang bersama. Karena itu hari perayaan yang sangat luar biasa, besar di Amerika. Dan semua keluarga bersama-sama kumpul. Biasanya mereka makan turkey, ya, ayam kalkun. Dan itu big meal. Sama-sama keluarga mengucap syukur kepada Tuhan, menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan sepanjang tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kenyataan saudara dan saya hari ini masih ada. Bisa melihat saya, mendengar saya berbicara. Itu memberitahu betapa kita punya Papa yang sangat sayang dengan kita. Betapa kasih setianya itu hebat dan besar buat kita. Awal tahun 2020 mungkin banyak di antara kita takut, panik. Bisakah kita lalui tahun 2020 ini? Apa yang akan terjadi sepanjang 2020? Begitu banyak misteri, begitu banyak ketakutan. Vaksin corona belum ditemukan. Apa yang akan terjadi? Semua ekonomi goncang, banyak keluarga goncang, bisnis goncang, kesehatan goncang. Banyak orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal meninggalkan kita karena COVID. Tapi hari ini, saudara dan saya bisa ada di sini hari ini dan sudah mendengarkan saya sedang bicara. Ini memberitahu bahwa Tuhan itu baik buat kita. Sekali lagi, situasi saudara yang tidak baik itu tidak mengubah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Your situation did not define who God is. Situasi saudara tidak mendefinisikan ulang Tuhan kita. Hanya karena situasi keadaan tidak baik, bukan berarti kemudian Tuhan menjadi Tuhan yang tidak baik. Tidak, Dia tetap Tuhan yang baik buat kita. Yuk, saya ingin nyanyi satu lagu. Sini, lagu ini kita nyanyi bersama-sama. Kemudian saya akan lanjutkan mengalir dalam apa yang pesan yang Tuhan sampaikan. Give a new name to your problem. Makasih Tuhan. Let's just give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for you and me. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am
of what the Lord has done for us. Give thanks. Ketika saya nyanyi lagu ini, khusus di bagian terakhir referensi ini, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Baiklah yang lemah berkata, aku kuat. Orang yang kekurangan, orang yang miskin berkata, aku kaya. Ketika saya menyanyikan kata ini begitu kuat berbicara. Dan kata ini yang muncul, give a new name to your problem. Beri nama yang baru untuk masalah yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara lemah hari ini. Mungkin saudara dalam kondisi krisis keuangan, bisnis, ketidakpastian dalam banyak hal. Bagaimana saudara mau menyebutnya? Mungkin normal buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata bahwa ya kasih nama aja. Kita gagal, kamu bangkrut, kamu lemah, tawar hati, marah, kecewa. Mungkin itu kata yang sangat normal saat ini. Itu nama yang sangat normal untuk mendeskripsikan semua persoalan yang sedang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Tapi pagi hari ini dengarkan pesan profetik Tuhan ini buat saudara. Tuhan berkata, give a new name to your problem. Pujian ini berkata, let the weak say, I am strong. Yang lemah, mungkin realitas kenyataannya saudara lemah. Iman saudara lemah, fisik saudara lemah, pikiran saudara juga lemah, emosi saudara juga lemah mungkin. Apakah saudara akan berkata, baiklah yang lemah berkata, aku lemah dan sekarat dan mau mati. Nah, bukan itu yang Tuhan inginkan buat saudara. Ingat, ada kuasa dalam perkataan saudara. Give a new name. Pujian ini berkata, baiklah yang lemah berkata, aku kuat. Itulah nama baru. Itulah nama baru yang Tuhan berkata, give a new name to your weaknesses. Kasih nama yang baru terhadap problemmu, kelemahanmu, dan masalahmu. Kasih nama yang baru, nama yang datang dari Tuhan. Nama yang firman Tuhan katakan mengenai situasi saudara. Dokter berkata mungkin vonis saudara mati. Tetapi Tuhan berkata tidak, kamu akan hidup dan kamu akan memberitakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Situasi ekonomi dan kenyataannya mungkin saudara akan bisa disita perusahaan saudara. Atau mungkin keuanganmu dalam kondisi yang sulit, bangkrut, mungkin krisis besar. Tapi dengar, Tuhan dia berkata kepadamu, dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan mencukupi kebutuhanmu. Itu nama yang baru. Nama yang umum ketika mendengar kata COVID adalah virus yang mengerikan, pandemi yang menyebar hampir di seluruh dunia. Mendengar kata COVID-19, apa yang muncul dalam hati dan pikiran saudara? Kematian. Kematian orang yang kita kenal, orang yang kita cintai. Dalam minggu ini saya dapat berita lagi. Ada seorang yang dicintai, melayani Tuhan, yang juga meninggal karena COVID lagi. Saya khotbah di gerejanya. Kaget. Sekarang suaminya juga sedang di ruang isolasi. Tidak bisa melihat dan mengantar jenazah istrinya ke liang lahat karena COVID. Karena dia pun harus ada dalam ruang isolasi. Mendengar kata COVID, ada hampir 60 juta lebih
di seluruh dunia yang terjangkit virus corona ini. Tapi hari ini di awal bulan Desember 2020, Tuhan bicara tentang there's a miracle. Ada mujizat di bulan Desember ini buat saudara dan saya. Dan I'm declaring that. Dan saya deklarasikan mujizat ini untuk bulan ini buat saudara. Bahwa sebelum akhir tahun ini, saudara akan lihat perkara-perkara yang dahsyat. Ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang dinyatakan. Karena itu masuki bulan Desember ini dengan sebuah excitement, anticipation dalam hati saudara. Antisipasi, kegairahan menghadapi tahun 2020 akhir ini. Bersyukur, celebrate, rayakan kebaikan anugerah Tuhan. Rayakan great joy dengan sukacita yang besar. Dan saya deklarasikan ini mujizat buat saudara. Apapun yang saudara sedang doakan, apapun yang saudara sedang imani dan harapkan, terima itu. Tapi secara spesifik, saya mau kasih nama yang baru, makna yang baru dan pesan yang baru untuk kata COVID buat kita. There's a new name for COVID. Dan nama COVID ini menjadi sebuah pesan profetik buat saudara untuk bulan ini, tapi juga untuk yang akan datang. Karena kita belum tahu, Januari tahun depan, beberapa berkata vaksinnya sudah ketemu, tapi masih terus diuji cobakan. Tapi apapun ditemukan atau tidak ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini, saya ingin saudara tangkap pesan ini. The new name for COVID. Pesan profetik di balik nama COVID ini. Dimulai dengan kata say. COVID, say. Tulis dalam roh saudara. Kata say, pesan Tuhan, nama barunya untuk say adalah ini. Is a covenant blessing. Berkat perjanjian. Covenant blessing, that's kata untuk say-nya. Covenant blessing. Nah, saya ingin bacakan beberapa ayat buat saudara. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kejadian 22 16 sampai 18 dikatakan demikian, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. C yang pertama adalah covenant blessing. Ada berkat perjanjian, karena kita adalah umat perjanjian. Dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita rekan seperjanjiannya. Karena apa yang terjadi dengan kita itu terjadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan alami itu yang kita alami. Itu perjanjian. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita covenant blessing. Karena Abraham taat. Abraham tidak sayang bahkan melepaskan haknya dia. Melepaskan kepemilikan terhadap Ishak, anak tunggal yang dicintainya. Dia lepaskan. Karena Abraham taat kepada perjanjiannya yang dia buat, komitmennya dia dengan Tuhan, kesepakatan dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkata, dia berjanji, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunanmu akan menjadi berkat di semua bangsa di dunia ini. Pegang janji profetik ini. Ini yang pertama. Yang kedua, C-nya adalah untuk covenant blessing, berkat perjanjian. Ketika saudara hidup taat pada perjanjian, taat pada kesepakatan dan firman Tuhan, maka berkat perjanjian ini akan turun dalam hidup saudara, keluarga saudara, bahkan anak-anak saudara. Ada generational blessing dari perjanjian ini. Yang kedua, all-nya adalah untuk organic life. Organic life. Apa itu organic life?
Ada 3 cara kita bisa hidup hari ini. Yang pertama adalah hidup independen. Sendiri, mandiri, berdiri, tidak perlu siapa-siapa, tanpa ada siapa-siapa, sendirian, independen. Yang kedua adalah dependent. Dependent itu artinya satu arah, sudah bergantung kepada satu orang. Bergantung kepada manusia, kepada satu orang. Yang Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi yang ketiga adalah interdependent. Interdependent itu adalah kita saling membutuhkan, saling mengandalkan satu sama lain, saling percaya, saling mendoakan, saling pikul beban satu sama lain. Inilah pola hidup organik, inilah pola hidup saling. Dan saya percaya pola hidup ini hari-hari ini yang sedang diaktifkan secara luar biasa dalam masa pandemi ini, di mana keluarga, papa, mama, anak harus bersatu bersama-sama menghadapi krisis yang sedang terjadi, pikul beban bersama-sama. Papa tidak perlu takut ceritakan kondisi keuangan kepada anak-anaknya, berdoa bersama-sama. Organic life. Nah, lihat ayatnya Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah yang dimaksudkan pesan Tuhan tentang pola hidup organic life, yaitu pola hidup yang saling. Makanya dikatakan kunci kesembuhan, kunci mujizat, kunci pemulihan hubungan suami istri, kunci pemulihan hubunganmu dengan orang-orang di sekelilingmu, kunci pemulihan kesembuhan tubuhmu, ekonomimu, keluargamu ada pada kata ini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Inilah pola hidup organik, saling. Kita tidak bisa hidup sendiri independen. Kita perlu satu sama lain. Sebabnya kita harus ada dalam sebuah komunitas. Keluarga tidak bisa sendirian. Perlu membangun sebuah hubungan dengan keluarga-keluarga yang lain. Bangsa tidak bisa sendirian lagi. Kita ada pada global movement, di mana semuanya menjadi satu dan tidak bisa sendirian. Faith, this is a new name for V. Victorious living. Hidup yang berkemenangan, victorious living. Roma pasal yang ketiga ayat 35 sampai 37. Katakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 dia berkata, tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Ketelanjangan, penganiayaan, kelaparan, pedang, penyakit, sampar. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. V stand for victorious living. You are more than conquerors. Nyata saudara ada di sini mendengarkan saya beritahu, saudara adalah pemenangnya. You are a conqueror melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita dan mencintai kita. E, this is the new name for E, intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini salah satu yang Roh Kudus kerjakan lewat COVID adalah ini. Tuhan sedang membawa banyak orang-orang Kristen hari ini kepada sebuah personal relationship, encounter dengan Tuhan. Saya mendengar beberapa kesaksian-kesaksian bahkan artis-artis yang hidupnya clubbing. Hari-hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami encounter dengan Tuhan. Kesaksian-kesaksian mereka luar biasa. Daniel Mananta ngalami sebuah encounter dengan Tuhan. Ada banyak lagi artis-artis
yang saya nggak perlu sebut, tapi sudah bisa lihat itu di YouTube cukup banyak, yang mengalami Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. There's new level of intimacy. Ada tingkat yang baru keintiman, keakraban dengan Tuhan yang terjadi lewat COVID sehari-hari ini. Keintiman dengan Tuhan. Saya nggak tahu kalau COVID yang sudah hampir 12 bulan ini tidak membawa saudara berlutut berdoa. Kalau COVID ini yang telah membunuh begitu banyak orang tidak membawa saudara untuk merendahkan diri, merubah pola hidup dan bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya tidak tahu apa lagi yang akan membuat saudara bisa berubah dan bertobat hari-hari ini. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus dia berkata, ini jealousnya Paulus sebagai seorang rasul untuk jemaat di Korintus. Dia berkata, aku ingin kamu hidup suci. Aku ingin kamu hidup seperti seorang perawan yang tidak hidup dalam perzinahan. Perawan yang mempersembahkan keperawanan cuma untuk suami yang sah. Paulus dia cemburu untuk jemaat di Korintus ini. Dan itulah cemburu saya sebagai seorang ayah untuk anak saya, untuk anak kandung saya, maupun anak-anak rohani saya. Saya jealous, saya tegur, saya marahi, saya bicara dari hati ke hati, supaya hidup kudus. Jangan bermain api dengan apa yang bernama pornografi, dengan seks bebas atau narkoba. Paulus bilang, aku sudah tunangkan kamu dengan satu laki-laki. Aku ingin kamu tinggal sebagai perawan yang suci. Tuhan sedang berkata begini, there's new level of intimacy. Ada prophetic call. Tuhan berkata bahwa mempelai pria ini sudah siap. Sudah siap. Dan dia sedang menantikan mempelai wanita. Hari-hari ini Tuhan sedang melakukan makeover dalam gerejanya hari-hari ini. Tuhan melakukan resetting dalam banyak hal. Cara hidup, cara berpikir kita. Dia mempelai pria dan kita mempelai wanita. Jelas dia akan datang untuk mempelai wanita yang dewasa, yang suci, yang hatinya 100% cuma diberikan kepada Tuhannya, yang gak punya selingkuhan lain, tidak berselingkuh dengan uang, dengan dunia, dengan dosa, tapi sungguh-sungguh menjadikan Yesus nomor satu dan segala-galanya. Passion hidupmu cuma Yesus. Ini prophetic call. Ini nama yang baru untuk I dari COVID, adalah intimacy with God. Dan D stand for discipling the nation. Memuridkan bangsa. Memuridkan bangsa. Lihat satu ayat, Yesaya 54 ayat 13 sampai 14. Yesaya 54 ayat 13 sampai 14. Ini janji profetik Tuhan buat saudara, keluarga, dan anak-anak saudara, dan gereja Tuhan. Dikatakan demikian, semua anakmu, pegang ini para ayah, orang tua, pegang ayat ini, janji Tuhan ini. Deklarasikan buat anak-anak saudara. Katakan gini, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. All your children will become disciples of the Lord. Semua anak-anakmu akan jadi murid Tuhan dan mengikut Tuhan. Wow. Dan kemudian kalau anak-anak kita jadi murid Tuhan, ini yang terjadi. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Artinya tidak ada kesejahteraan karena anak-anak tidak menjadi murid Tuhan dan tidak dimuridkan. Dan dikatakan, dan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan.
Sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Itu yang terjadi selama 12 bulan. Kita kerja di rumah, berdoa, ibadah di rumah, belajar, sekolah di rumah. Apa yang Tuhan sedang buat? Tuhan sedang menggenapi ayat ini. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Di mana anakmu dimuridkan? Kalau anakmu jadi murid Tuhan, anakmu tinggal di mana? Di rumah. Karena ini kegagalan orang tua selama ini adalah ini memuridkan anak-anaknya. Tanggung jawab memuridkan anak-anakmu, dengar para ayah, dengar para ibu. Tanggung jawab memuridkan anak-anakmu. Itu bukan ada pada pendeta, bukan ada pada program gereja, bukan ada pada hamba Tuhan hebat siapapun itu, dan bukan juga ada pada YouTube dan semua digital media yang ada. Tapi tanggung jawab memuridkan anakmu itu ada padamu, orang tua. Anakmu akan jadi murid Tuhan. Karena itu pemuridan akan dimulai dari ruang makan saudara, ruang tidur saudara, dalam perjalanan bersama anak-anakmu. Disitulah pemuridan terjadi. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Saya excited melihat secara profetik apa yang Tuhan buat 5 hal ini, saudara. Saya berdoa dan deklarasikan, this is a new name untuk COVID. Ini nama baru untuk COVID nih, saudaraku. C-nya adalah covenant blessing dan berkat perjanjian. O-nya adalah organic life, hidup saling satu sama lain. Tak bisa hidup sendiri. Kita harus saling mengandalkan Tuhan jelas. Tapi kita harus juga saling terbuka, jujur, saling mendoakan satu sama lain. Victorious living untuk V-nya. Intimacy with God and discipling the nation, memuridkan bangsa. Dimulai dari ruang tamu saudara, dimulai dari meja makanmu, dimulai dari kamar tidurmu papa mama. Itu yang terjadi secara profetik hari ini. So, give a name to your problem. Apa yang sudah alami hari ini? Lemah, sakit, kekurangan? Kasih nama yang baru. Kasih nama sebagaimana Tuhan akan kasih nama untuk persoalan saudara. Nyanyian ini berkata, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Biar yang miskin dan kekurangan berkata, aku kaya. Bukan kaya, bukan hanya bicara tentang uang. Yuk pagi hari ini datang sama Tuhan. Deklarasikan. Kasih nama. Kalau engkau sakit, kasih nama, saya sembuh. Kalau lemah, katakan saya kuat, itu nama yang baru. Kalau kekurangan, saudara kasih nama, saya hidup dalam berkat kecukupan dan kelimpahan. Dan mulailah, bulan Desember ini juga dikenal dengan season of giving. Mulailah saudara, memberi selama bulan Desember ini. Beri untuk orang-orang yang membutuhkan. Giving, ini bulan yang tepat. Karena Christmas artinya adalah kita merayakan anugerah pemberian terbesar dari Papa kita yang murah hati. Dia beri anaknya buat kita. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Thank you Lord. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Mari kita berdiri sama-sama. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us.
stand. Beri angkat tangan saudara dan saya akan kasih nama untuk masalah saudara. Saudara kasih nama untuk masalah saudara. Karena Tuhan mau kasih nama yang baru buat masalah saudara. Sebagaimana Tuhan sudah bicara, Tuhan kasih nama yang baru untuk COVID. Bukan lagi sesuatu yang mematikan, bukan sesuatu yang mengerikan. Let's give a new name to COVID-19. 5 kata yang kita sudah bahas ini. Catat, tulis gede-gede di Alkitab saudara. Print out COVID stand untuk 5 hal ini. Kalau sudah sakit, katakan saya sudah sembuh. Kalau sudah berkata saya lemah, katakan saya kuat. Kalau sudah takut, bilang enggak, saya punya iman. Sudah yang kekurangan, berkata tidak, saya berkecukupan. Tuhan janji memberkati saya supaya saya jadi berkat. Hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa, saat ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara. Terima kasih buat iman yang sekarang sedang dilepaskan di dalam roh-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Saudara yang sakit saat ini, saya panggil apapun sakit saudara. Mungkin kanker, mungkin tumor, mungkin migrain, mungkin vertigo, mungkin mah yang akut, atau high blood pressure, darah tinggi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya beri nama yang baru untuk semua penyakit saudara. Dan nama yang baru itu adalah ini: engkau sehat dan engkau telah disembuhkan Tuhan oleh darah dan bilur Yesus di kayu salib. Engkau telah disembuhkan Tuhan. Terima saat ini dan ucapkan itu: aku sudah sembuh. Kalau saudara sedang menghadapi masalah keuangan, saudara takut dan saudara stres, nggak tahu gimana bisnis saudara, gimana mau bayar kontrak rumah, bagaimana anak-anakmu sekolah dan kuliah ke depan, saat ini saya mau kasih nama yang baru buat saudara. Dia Jehovah Jireh, ada di situ bersamamu. Tuhan yang telah menyediakan anak domba 2000 tahun lalu. Bapa di surga, Dia menyediakan semua yang kau butuhkan. Dengar Tuhan berkata, kalau anaknya saja Dia beri, nggak mungkin Dia akan tinggalkan kamu dan tidak memberikan apa yang kau perlukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Tuhan, aku ucapkan kelimpahan, aku ucapkan kecukupan, aku ucapkan Tuhan El Shaddai yang memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aku ucapkan kekuatan, aku ucapkan damai sejahtera, aku ucapkan harapan, aku ucapkan saat ini penggenapan janji Tuhan, aku ucapkan pemulihan saat ini buat hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak sekarang ini. Aku ucapkan breakthrough di bulan Desember ini, terobosan dalam iman, kasih dan pengharapan, terobosan secara keuangan dan bisnis dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Investasi, tagihan-tagihan yang selama ini tertahan karena COVID, bulan Desember dalam nama Yesus Tuhan akan menjadi tahun terobosan. Mereka akan lepaskan keadilan Tuhan, dilepaskan untuk situasi keuanganmu saat ini. Dalam nama Yesus ada justice, ada keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Kalau selama ini kau dicurangi, diperlakukan secara tidak adil, I declare that to you. Kau deklarasikan ini kepadamu saat ini. Ada the justice of God. Dalam nama Yesus, keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan ditegakkan dalam situasimu. Dalam nama Yesus Tuhan, uang dilepaskan yang memang menjadi hakmu. Dalam nama Yesus, tagihan-tagihan akan cair yang itu yang menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Teraikan ini dalam roh kami semuanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat nama yang baru, buat semua persoalan yang kami hadapi. Dan nama itu, nama di atas segala nama. Nama Yesus atas semua persoalanmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ambil dan pegang pesan Tuhan ini. Mari kita siapkan hati untuk ambil roti dan anggur, untuk memeteraikan kebenaran ini dalam roh kita. Para ayah, silakan saudara ambil roti atau hosti, ya, pegang di tangan kanan saudara. Silakan para ayah, ibu, bagikan buat keluargamu di mana engkau sedang ibadah bersama-sama saat ini. Ini ambil dengan iman,
dan terima semua penggenapan janji Tuhan. Ya. For all that the Lord has done for you. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus dia diserahkan. Dia ambil roti, dia pecah-pecahkan. Dan dia berkata, makanlah. Setiap kali kau memakannya, kamu ingat bahwa aku sudah menyelesaikan semuanya bagimu. Dosamu sudah diampuni. Kemuliaan yang hilang telah dikembalikan kepadamu. Sakitmu telah disembuhkan. Segala kutuk dan keterikatan telah dihancurkan atas hidupmu. Makanlah dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudara ambil cawan dan anggur, ucap syukur. Dan Tuhan terima kasih untuk semua yang kau sudah buat bagiku. Demikian Tuhan Yesus diambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, ini cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan. Kamulah umat perjanjian, ada covenant blessing. Yesus dia ambil cawan kematian dan kutuk dan kemiskinan bagi kita, supaya hari ini kita bisa minum cawan berkat kehidupan dan kesehatan dan kesembuhan ilahi. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat tangan saudara, sama-sama sembah dia. Hey, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ya rala shanda karanamo, ya brela lama shanda rala. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Just give thanks to Him. Just give thanks to Him. Terima kasih Tuhan. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks to Him. Give thanks. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sekali lagi angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa. Saat kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih-kasih Tuhan saat ini, terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Yesus Tuhan yang sempurna, yang telah dinyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib bagimu. Kuasa Roh Kudus dengan semua karunia-karunia yang kau perlukan, melengkapimu, memenuhi hidupmu, dan memakai hidupmu. Aminkan seluruh berkat ini jemaat Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka Tuhan berkata, segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkati keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati peternakanmu, diberkati pertanianmu. Di kota engkau diberkati, di desa engkau diberkati, perjalananmu diberkati kemanapun kau pergi. Engkau akan terus naik kata Tuhan dan tidak akan turun. Engkau akan terus berjalan dari kemenangan pada kemenangan, dari anugerah pada anugerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkata saudara, sekali lagi happy Sunday. Selesai ini, have fun dengan keluarga, have a good time, quality time bersama dengan keluarga.
renungkan lagi, diskusikan lagi. Dan jangan lupa saudara subscribe YouTube channel Father's House, dan juga bisa ke YouTube channel Samuel Saputra pribadi. Sudah bisa dapatkan pesan-pesan firman Tuhan tiap hari yang saya broadcast setiap hari lewat YouTube channel dan juga Facebook. So, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Ada special guest minggu depan buat saudara yang akan memberkati kita. Tuhan berkati.